Om Swastiastu. Salam kepada Ibu Guru. Saya, Mariolana Pataruk dari 1148 nomor absen 15 akan mempresentasikan mengenai makalah saya tentang global warming. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan global warming. Global warming atau yang sering kita dengar dengan sebutan pemanasan global merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadi proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di bumi yang disebabkan oleh peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, pemanasan global ini diikuti dengan perubahan iklim seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan di belahan bumi lain akan mengalami musim kering yang berkepanjangan disebabkan oleh kenaikan suhu tersebut. Pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan hutan, pertanian, dan peternakan. Aktivitas manusia dengan kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung menyebabkan perubahan komposisi alami atmosfer, yaitu meningkatnya jumlah gas rumah kaca secara global, yang dimana suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak sekitar 0,74 atau kurang lebih 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir ini. Jadi, hal itu memastikan bahwa bumi kita setiap tahunnya mengalami kenaikan suhu dan sudah mengalami pemanasan global tersebut. Nah, apa yang menyebabkan pemanasan global atau global warming tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini merupakan segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca. Antara lain adalah uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Faktor yang kedua karena efek umpan balik. Penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada pengasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konvergensi uap air. Faktor selanjutnya yang ketiga adalah karena pengundulan hutan. Lalu adanya halaman rumah tanpa pepohonan yang menyebabkan udara yang seharusnya sejuk dan netral sehingga menjadi suhu panas yang tinggi karena tidak adanya pepohonan di sekitar halaman rumah kita. Yang selanjutnya karena bahan bakar kendaraan. Bahan bakar dari kendaraan selain mengganggu bagi kesehatan manusia juga bisa memberikan bertambahnya pemanasan global dari polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut. Kemudian adanya perusakan hutan berupa penebangan hutan tersebut, lalu adanya karena polusi udara dari industri pabrik, karena adanya sampah plastik, dan yang terakhir mungkin karena adanya produksi ternak dan sebagainya, faktor yang belum saya cantumkan di dalam makalah saya. Lalu selanjutnya gejala yang ditimbulkan dari pemanasan global tersebut yang dapat kita rasakan sendiri adalah
Yang pertama, kita dapat mengalami kebakaran hutan besar-besaran, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Namun, tidak hanya di Indonesia, sejumlah hutan di Amerika Serikat juga ikut terbakar ludes. Dalam beberapa dekade ini, kebakaran hutan meluluhkan lebih banyak area dalam tempo yang lebih lama juga. Ilmuwan mengaitkan kebakaran yang merajalela ini dengan temperatur yang kian panas dan salju yang meleleh lebih cepat. Musim semi datang lebih awal sehingga salju meleleh lebih awal juga. Area hutan lebih kering dari biasanya dan lebih mudah terbakar. Gejala selanjutnya adalah situs purbakala cepat rusak. Kemudian ketinggian gunung berkurang, satelit bergerak lebih cepat, kemudian habitat makhluk hidup pindah ke dataran lebih tinggi, peningkatan kasus air, dan pelelehan besar-besaran. Nah, dampak dari timbulnya atau dampak dari adanya pemanasan global ini adalah yang pertama, kenaikan temperatur global yang menyebabkan mencairnya es di kutub utara selatan sehingga mengakibatkan terjadinya pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air. Hal ini akan menurunkan produksi tambak ikan dan udang, serta terjadinya pemutihan terumbu karang atau coral bleaching, dan punahnya berbagai jenis ikan. Yang kedua adalah dapat terjadi pergeseran musim sebagai akibat dari adanya perubahan pola curah hujan tersebut. Kemudian kedua peristiwa tersebut menimbulkan dampak pada beberapa sektor. Yang pertama, pada sektor kehutanan, yaitu terjadinya penggantian beberapa spesies flora dan fauna. Yang kedua, perikanan, yaitu peningkatannya suhu air laut mengakibatkan terjadinya pemutihan terumbu karang, dan selanjutnya matinya terumbu karang. Ketiga, pada sektor pertanian, yang mengakibatkan pertanian sensitif terhadap perubahan iklim. Yang keempat, pada kesehatan manusia, dampak pemanasan global ini terjadi mengakibatkan frekuensi penyakit tropis, misalnya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti malaria dan demam berdarah. Perjanjian internasional mengenai global warming. Adanya perjanjian internasional telah diciptakan untuk mengatasi adanya global warming. Yang pertama adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention of Climate Change, yaitu Protokol Kyoto mengenai Konferensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Kemudian adanya Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC. Ada Paris Agreement, kemudian IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC, yang merupakan kerjasama internasional yang bersifat sukarela antara Australia, Kanada, India, Jepang, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan, yang mengumumkan pembentukannya pada tanggal 28 Juli tahun 2005. Cara pencegahan atau ide atau gagasan pemecahan masalah terhadap gejala global warming kita dapat melakukan dengan menghemat pemakaian listrik, kemudian dapat melakukan dengan menghemat pemakaian air, memanfaatkan sumber energi dari alam, dan melakukan metode reuse atau gunakan kembali, reduce atau berhemat, dan recycle atau daur ulang. Yang dimana reuse ini atau gunakan kembali merupakan metode menggunakan kembali kantong plastik dan wadah penyimpanan barang lainnya. Berbelanja ke toko menggunakan tas kanvas daripada menggunakan kantong plastik, menggunakan kain serbet yang biasa digunakan kembali daripada tisu pembersih sekali pakai. Kemudian juga dapat menggunakan kembali koran untuk membungkus dan mengepak barang. Reuse atau berhemat, yaitu memiliki, merawat, dan memperbaiki barang yang kita miliki daripada sering membeli baru. Kemudian recycle atau mendaur ulang merupakan menggunakan kembali atau menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, yang dimana recycle segalanya, menggunakan koran, botol, dan kaleng, plastik, kaca, dan aluminium, serta bahan-bahan organik lainnya
untuk didaur ulang atau membuat barang sesuatu baru dengan manfaat dan fungsi yang berbeda. Kemudian kita juga bisa melakukan penghijauan lingkungan atau yang sering kita dengar dengan sebutan go green, di mana pohon-pohon yang kita tanam di halaman rumah maupun tanaman hias ataupun bunga ataupun buah ataupun apotek hidup, sayuran dan bambu dapur lainnya merupakan salah satu tindakan untuk melakukan penghijauan lingkungan. Kemudian kita dapat menginformasikan bahaya pemanasan global mengenai memberitahukan kepada orang-orang sekitar kita mengenai bahaya pemanasan global agar orang-orang di sekitar kita juga mengerti mengenai pemanasan global dan bersama-sama melakukan penggerakan untuk mengurangi pemanasan global tersebut. Yang selanjutnya adalah efisiensi penggunaan kendaraan bermotor. Sebaiknya apabila kita dapat melakukan atau menempuh jarak yang kita inginkan dengan jalan kaki, sebaiknya kita menggunakan metode jalan kaki yang dimana hal ini juga akan bagus untuk kesehatan kita dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian yang selanjutnya, upaya yang setelah saya lakukan di rumah untuk mengatasi fenomena global adalah fenomena global warming ini adalah dengan menghemat air, dengan menanam pohon, tanaman hias, bunga dan bumbu dapur di halaman rumah saya. Seperti bumbu dapur itu seperti jahe, kunyit, dan bunga-bunga seperti ada bunga jepun, tanaman hias seperti rambut nenek yang hidup karena angin tersebut. Lalu menggunakan kipas angin daripada AC di kamar saya, kemudian menjemur pakaian di bawah sinar matahari, kemudian memisahkan sampah kertas, plastik dan kaleng dengan membuat tiga jenis tempat sampah yang agar lebih mudah dalam memprosesnya. Kemudian mematikan alat elektronik jika tidak dipakai ataupun mematikan listrik apabila sudah siang untuk menghemat energi. Kesimpulan dari makalah yang saya buat ini adalah pemanasan global merupakan peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Penyebab terbesar pemanasan global adalah efek gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Pemanasan global sangat berdampak negatif bagi alam semesta, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, punahnya berbagai jenis hewan dan munculnya berbagai penyakit. Pemanasan global hanya dapat dikendalikan diantaranya dengan cara menggunakan sumber energi alternatif, melakukan penghijauan atau menanam pohon, mengurangi produksi gas rumah kaca, serta pemanasan global ini bisa diperlambat dengan pengembangan dengan menjalankan prinsip reuse, reduce, dan recycle. Sekian presentasi saya mengenai makalah pemanasan global atau global warming. Terima kasih. Om Santi 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 Om.